Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Azhari dari kelas 11 MIPA 2. Pada video kali ini saya akan menceritakan sejarah pertempuran Medan Area. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat hasil dari kuesioner yang telah saya buat dan dibagikan ke beberapa teman saya. Setelah melihat hasil dari kuesioner yang telah saya bagikan ke beberapa teman saya, ini saatnya saya menceritakan sejarah pertempuran Medan Area. Jepang telah kalah pada Perang Dunia Kedua dan seluruh pasukan Jepang di berbagai belahan dunia dilucuti, termasuk tentara Jepang yang menjajah Indonesia. Tanggal 14 September 1945, Mayor Gen Park, seorang perwira sekutu, datang ke Jakarta untuk pertama kalinya. Mayor Gen Park mempunyai tugas untuk mempelajari dan melakukan keadaan di Indonesia menjelang pendaratan lawan sekutu. Pasukan sekutu sampai di Indonesia pada tanggal 29 September 1945 dan bertugas untuk melucuti senjata tentara Jepang. Tugas ini dilakukan oleh Komando Pertahanan Sekutu di Asia Tenggara atau Southeast Asia Command yang berada di bawah pimpinan Lord Louis Mountbatten dan berpusat di Singapura. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Lord Mountbatten membentuk suatu komando khusus yang bernama Elite Forces Netherlands East Indies atau FNI di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. FNI memiliki tugas untuk menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang, membebaskan tawanan perang, melucuti dan mengumpulkan tentara Jepang untuk dipulangkan demi menjaga perdamaian setelah Perang Dunia Kedua. Penyebaran FNI dan pemboncengan Nica. Pasukan FNI menyebar di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Mayor Jenderal D.C. Hawthorne, bertugas untuk daerah Jawa Barat. Divisi India ke-5 di bawah pimpinan Mayor Jenderal E.J. Mansur bertugas untuk daerah Jawa Timur, serta Divisi India ke-6 di bawah pimpinan Mayor Jenderal H.M. Chambers bertugas untuk daerah Sumatera. Sementara untuk daerah Indonesia lainnya diserahkan kepada Angkatan Perang Australia. Pasukan FNI mendarat di kota Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Pasukan ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal Ted Kelly. Namun kedatangan tentara FNI kata sekutu ini ditunggangi oleh tentara Belanda atau Netherlands Indies Civil Administration (NICA). NICA membonceng sekutu dengan rencana untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia. Awal pertempuran Medan Area. Awalnya pemerintah Indonesia di Sumatera Utara menyambut baik kedatangan FNI. Pemerintah Indonesia bahkan memperbolehkan tentara FNI untuk menempati beberapa hotel di kota Medan. Hal ini dilakukan pemerintah Indonesia untuk menghormati tugas FNI yang mengurus tawanan perang yang kalah oleh Jepang. Namun setelah melaksanakan tugasnya untuk melepaskan tahanan perang, timbullah konflik antara para pemuda Sumatera Utara dengan bekas
bekas tawanan Jepang. Sikap sombong bekas tawanan ini menjadi pemicu timbulnya konflik. Insiden pertama pecah di sebuah hotel yang terletak di Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Insiden ini diawali oleh seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak rencana merah putih yang dikenakan oleh seorang pemuda. Akhirnya hotel tersebut diserang dan dirusak oleh pemuda. Insiden rencana inilah yang menjadi awal pecahnya pertempuran Medan Area. Usaha pelemahan pemuda Indonesia. Insiden di hotel tersebut memakan korban sekitar 96 orang yang mengalami luka-luka. Sebagian besar dari korban tersebut merupakan bagian dari tentara Nica. Insiden-insiden tersebut kemudian menyebar ke berbagai daerah seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Saat itulah pihak sekutu mulai merencanakan aksinya. Untuk melemahkan kekuatan para pejuang Indonesia, sekutu melakukan intimidasi melalui pamflet. Pamflet tersebut berisikan bahwa bangsa Indonesia harus menyerahkan senjata mereka kepada sekutu. Usaha yang sama dilakukan oleh Brigadir Jenderal Ted Kelly kepada pemuda Medan. Pada tanggal 18 Oktober 1945, pasukan sekutu dan Nica mulai melaksanakan aksi-aksi teror di kota Medan. Puncaknya pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, yang artinya batas resmi wilayah Medan, di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Sejak itulah insiden Medan Area menjadi terkenal. Tindakan sekutu dan Nica tersebut merupakan tindakan pelanggaran kedaulatan dan memicu amarah rakyat Sumatera Utara. Perlawanan pemuda Sumatera Utara. Pada saat yang bersamaan, Inggris dan Nica juga melakukan aksi pembersihan terhadap unsur-unsur Republik Indonesia yang ada di kota Medan. Para pemuda tentunya tidak tinggal diam. Mereka membalas aksi-aksi sekutu dan Nica sehingga konflik pun tidak bisa dihindari. Akibatnya, wilayah Medan menjadi tidak aman. Setiap usaha pengusiran diperas dengan pengepungan, bahkan seringkali terjadi pertempuran bersenjata. Pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan Nica berusaha untuk menghancurkan kamp konsentrasi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di Trepes. Namun usaha tersebut berhasil digagalkan oleh pemuda. Bahkan para pemuda berhasil menghancurkan beberapa truk sekutu dan menculik seorang perwira Inggris. Rupanya tindakan tersebut memicu amarah Brigadir Jenderal Ted Kelly. Brigadir Jenderal Ted Kelly kemudian mengancam para pemuda untuk menyerahkan senjata mereka. Siapapun yang tidak mau patuh pada ancaman tersebut akan ditembak mati. Akhir pertempuran Medan Area. Pertempuran ini menghasilkan keputusan untuk membentuk suatu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area dengan markas yang berkedudukan di Trepes. Di bawah komando baru inilah perjuangan Medan Area diteruskan. Perlawanan ini terjadi hampir di seluruh wilayah Sumatera seperti Padang, Bukit Tinggi, dan Aceh. Pertempuran Medan Area baru berakhir pada tanggal 10 Desember 1946 setelah pihak Nica mengajukan gencatan senjata. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan memang tidak mudah. Bahkan hingga saat Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya, masih ada pihak-pihak lain yang berusaha menguasai wilayah dari negara Republik Indonesia. Bulan April 1946, tentara sekutu mencoba mendesak pemerintah Indonesia di Medan untuk keluar dari kota Medan. Akhirnya gubernur dan markas divisi TKR dipindahkan ke Pematang Siantar. Hal ini menyebabkan sekutu menguasai kota Medan, karena pada saat itu pasukan Indonesia tidak memiliki satu komando. Pasukan Indonesia kesulitan untuk melakukan serangan yang efektif kepada wilayah-wilayah yang diduduki oleh sekutu dan Nica. Akhirnya tanggal 10 Agustus 1946 diadakan pertemuan di Tebing Tinggi guna membicarakan usaha merebut kembali wilayah yang telah dikuasai sekutu. Pertempuran tersebut dihadiri oleh komando pasukan yang sedang berjuang di Medan Area. Sekian cerita tentang pertempuran Medan Area, semoga mudah dipahami dan dapat menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.